Salam. Shalom. Sekarang hari Minggu, tanggal 19 April 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau menyapa terlebih dahulu saudara di tempatnya masing-masing. Saya mulai dari daerah Sarijadi. Ibu Simamora, salam. Shalom. Ada di sana anaknya Dian dan juga Samuel. Keluarga Bapak Sitorus, salam. Shalom. Yang saat ini sedang melayani di daerah Toboali, Bangka, termasuk anak-anaknya juga, yaitu ada Jessica, ada Citrai, ada Marita dan suaminya Wawan dan juga Bikta. Salam semuanya. Shalom. Dan berikutnya keluarga Pak Daniel Tobing. Salam. Ada istrinya dan juga anak-anak di sana. Ya, keluarga Ibu Arwan dan anak-anak. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Ibu Dimas dan anak-anak. Salam semua. Shalom. Keluarga Ibu Norita, anak-anak, dan juga ada cucu Arthur. Salam. Shalom. Dan juga di sana ada Billy dan Nova. Dan anak-anak semua. Salam. Shalom. Ada Herbin juga. Salam Herbin. Shalom. Ya, dan juga keluarga Ibu Erwin, suaminya ya, dan juga anak ya, Erwin Sijabat. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Bapak Sijabat dan istri dan semua anak-anak. Salam. Termasuk keluarga muda, yaitu Freddy dan juga Mutia. Salam. Shalom. Ya, dan juga keluarga Andri Naibaho dan istri dan anak. Salam. Shalom. Keluarga Andi, istrinya dan juga anaknya. Salam. Shalom. Ya, itu di daerah Sarijadi. Ya, berikutnya adalah keluarga Pak Sembiring, istri dan juga anak-anak semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Rio Naibaho dan ada istrinya Nita dan anaknya. Salam. Shalom. Keluarga Pak Halim, istrinya dan juga anak-anak semua. Salam. Shalom. Keluarga Pak Agen, istrinya dan juga anaknya. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Ibu Kamir dan semua anak-anak. Ya, salam semuanya. Shalom. Ya, sekarang saya beranjak ke daerah Lembang. Keluarga Pak Charles Simamora, istrinya dan juga anak-anak semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga yang tinggal di sana di rumah mereka juga. Salam. Shalom. Termasuk Marlindang yang ada di sana dan juga jemaat yang dilayani di pos pelayanan di Lembang. Semuanya salam. Shalom. Ya, kita beranjak lagi ke daerah Subang, Ciater. Ada keluarga Bapak Sihite di sana. Ya, salam keluarga Pak Sihite. Ada istrinya, anak-anak di sana. Termasuk di sana ada Lestari, suaminya, anaknya juga. Salam. Ada Juluan, ya, dan juga Dewi, keluarga baru. Salam. Shalom. Ada Mona, ada Paskah juga. Salam semuanya. Shalom. Ya, dan juga di sana di Lembang ada keluarga Susan Simamora, suaminya dan anak-anaknya semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Lena Simamora, suaminya dan juga anak-anak semua yang ada di Lembang. Salam. Shalom. Termasuk keluarga Herwin Simamora dan juga istrinya, anak-anaknya semua. Salam. Shalom. Ya. Sekarang kita lihat ke daerah di tengah, yaitu saudari Fitri. Salam Fitri. Shalom. Dan juga saudara kita, keluarga baru juga Hendrik dan Magda, anaknya juga. Salam. Shalom. Dan juga ada Ruce dan juga suaminya, anak-anaknya juga. Salam semuanya. Shalom. Ada Pak John Siregar dan anak-anak semua. Salam. Shalom. Saudara kita, saudara Janer dan juga pendeta muda Nurmawati. Ya, salam. Dan juga semua jemaat yang dilayani di daerah pos pelayanan di Geria Prima Asri dan juga di Buah Batu 1 dan 2. Semuanya, salam. Shalom. Ya.
Sekarang kita masuk lagi ke daerah Cimahi, ya, dan sekitarnya. Ya, keluarga Pak Naibaho, Ibu Naibaho, dan juga ada cucunya di sana di rumah, ada Ines. Salam. Shalom. Dan juga ada Pak Yanto dengan istri, Ibu Ani. Salam. Shalom. Dan juga saudari Mary Simbolon. Salam. Shalom. Keluarga Pak Ferry dan juga Ibu Minar dan juga anak-anak di rumah semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Ibu Ati dan juga anak-anak, termasuk Pak David yang ada di Kalimantan semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Pak Daeng, istrinya dan juga anaknya. Salam. Shalom. Ya, sekarang kita sapa saudara kita yang ada di luar kota, yaitu keluarga Pak Rahmat Naibaho yang ada di Sukabumi, istrinya dan anak-anak semua. Salam. Shalom. Ya, termasuk juga keluarga Pak Yosef dan juga istrinya dan anak-anak semuanya yang ada di Garut. Salam, Pak. Shalom. Dan juga keluarga Pak Darwin Naibaho yang ada di Bekasi, termasuk istrinya, anak-anaknya semuanya. Salam. Shalom. Dan keluarga Pak Gunawan Huta Galung yang ada di Tangerang, termasuk istrinya, anak-anak semua. Salam. Shalom. Dan juga keluarga Mama Steven, ya, dan juga suaminya, termasuk anaknya yang ada di Tangerang. Salam. Shalom. Dan juga ada saudara kita yang ada di daerah Ranca Ekek, yaitu saudara Maman, Heri Rustandi dan ibundanya. Semuanya. Salam. Ya, itulah saudaraku. Selamat beribadah ya untuk kita semua pagi hari ini secara online, walaupun kita tidak bertatap muka. Ya, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan, satu roh di dalam Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan pimpinan Roh Kudus supaya boleh ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Boleh Tuhan diurapi oleh Tuhan, boleh dipimpin oleh Tuhan, sehingga boleh ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Urapi semuanya Tuhan, praise and worship. Demikian pun Tuhan untuk yang bawa firman Tuhan, urapi secara khusus oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, memenuhi mereka semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kita, ibadah online. Saya percaya meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita mau mulai ibadah kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menaikkan pujian kita, segala pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kau hadir dalam hidupku.
Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, kita bangkit berdiri, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau menyanyikan segala puji syukur. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan bahwa hidup kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
Salam, selamat pagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Boleh kami kembali datang kepada Tuhan. Tanda penyerahan kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya bersaksi beberapa hari yang lewat saat kami beribadah saat teduh bersama dengan suami saya diingatkan tentang bersyukur dan berjaga-jaga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam situasi keadaan yang sangat sulit saat-saat ini, memang tidak mudah untuk kita bersyukur. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan kita supaya mengucap syukur dalam segala hal. Mari saudara kita baca firman Tuhan itu. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tetapi di dalam menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini, tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi saudara-saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur? Karena satu adalah karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita lihat firman-Nya dulu di dalam Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Lihat saudara-saudara, di sini kita diingatkan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kasih Tuhan selama-lamanya ada pada kita. Kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita di dalam menghadapi segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini janjinya, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku, segala yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada maksudnya Tuhan. Tidak pernah sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita tanpa ada maksudnya Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Elohim setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi daripada kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapi itu semuanya itu diizinkan Tuhan. Minimal itu diizinkan Tuhan. Normal itu dikendalikan oleh Tuhan. Supranormal itu adalah direncanakan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, berarti setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada maksudnya Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, ayo kita baca firman-Nya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan turut bekerja. Ada maksudnya Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu tidak ada satu kebetulan. Pasti ada maksudnya Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita juga pasti ada maksudnya Tuhan. Kalau secara pribadi, saya melihat semuanya ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk kembali percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Supaya kita apa? Supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang tidak ada lagi tempat kita untuk berlindung kecuali kepada Tuhan. Tidak ada lagi, saudara, pengharapan kita satu-satunya hanya Tuhan. Kita lihat situasi yang terjadi saat ini. Banyak hal yang terjadi di luar jangkauan kita yang membuat hati kita terkadang khawatir, resah menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara, apa yang kita harus lakukan saat ini? Tidak lain, tidak bukan kita kembali
kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lakukan saat ini. 1 adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, kita mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Keempat adalah kita memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita saat ini. Sekalipun kita saudara mungkin di rumah masing-masing, banyak hal yang kita kerjakan dan banyak waktu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak apa maksud dan rencana Tuhan. Mungkin lewat semua permasalahan yang kita hadapi saat ini, bisa kalau kita datang kepada Tuhan, bertanya-tanya kepada Tuhan, bisa kita melihat apa maksudnya Tuhan ke depan yang tidak dilihat oleh mata kita sendiri. Untuk itu kita saudara, supaya bisa kita kuat dan mampu melewati setiap rintangan, permasalahan, kesulitan yang kita alami saat ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya bisa kita melewati, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan adalah setia dan adil. Ia menjamin kehidupan kita. Asal kita percaya kepada Dia. Asal kita berserah kepada Dia. Asal kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku dalam kekasih, saat seperti ini, marilah kita untuk boleh lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, supaya bisa kita menang di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah saudara-saudara, selain kita berdiam diri di rumah, kita juga perlu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan. Karena doa itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Doa itu adalah napas kehidupan bagi kita. Karena doa itu dapat mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Dan situ supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, supaya bisa kita berdiri tegak dalam menghadapi segala situasi apapun di dalam kehidupan kita. Kita perlu pertama tadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa dan berjaga-jaga supaya bisa kita kuat dan bisa kita melewati menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata
Tapi hamba tahu kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkannya, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Roh Tuhan sendirilah yang menerjemahkan isi hatimu lebih dalam lagi kepada pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya boleh kami, Tuhan Yesus, mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami tidak mengerti jalan mana yang harus kami tempuh saat-saat seperti ini, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Tuhanlah yang membukakan jalan keluar bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun, Tuhan, yang menjadi pergumulan mereka satu persatu, Tuhan. Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan juga yang membukakan jalan keluar. Dan bantulah juga, Tuhan, mereka supaya boleh mereka, Tuhan Yesus, bahwa kami semua, Tuhan, boleh mengucap syukur dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara-saudara mau berdoa untuk berkat. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.